Tuhan tinggal dalam hati setiap kami, berjalan bersama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, kami cakap menanggung segala perkara. Kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, kami percaya hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur di tempat ini, kami mau bawa hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami, Tuhan yang arahkan setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir, sucikan layak untuk tubuh-Mu si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, memohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Bapa, ini jemaat-Mu Bapa, ini umat-Mu Bapa. Bukan isi hati hamba, bukan hikmat hamba yang disampaikan, tapi biarlah isi hati-Mu saja. Karena kami percaya sekali lagi Tuhan, isi hati Tuhan ada kuasa akan memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, para yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jompai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Pastikan dengan senyuman udah gajian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kelihatan banget wajah-wajah sultan. Haleluya. Yang dapat angpau banyak kemarin. Haleluya, haleluya. Tapi senang bisa jumpa dengan saudara di momen yang spesial ini. Saudara mewakili gereja, mewakili gembala sidang terkasih bersama dengan keluarga. Saya Pendeta Marcel Serang mengucapkan Happy Chinese New Year saudara. Gong si facai, sinyen kuaile, doa saya sepanjang tahun dan seterusnya akan menjadi tahun berkat, tahun kelimpahan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lihat tadi saudara, para WL pemusik udah pakai congsam semuanya. Tadi rencananya saya mau masuk pakai baju barongsai saudara. Tapi panasnya luar biasa. Tahun lalu saya pakai congsam, menderitanya luar biasa karena congsam saya tebal saudara. Makanya nggak apa-apa, begini aja saudara. Saya percaya tidak akan mengurangi dari yang namanya esensi firman Tuhan, karena saya percaya semua yang hadir rindu mencari Tuhan, amin. Apalagi saudara setia mencari Tuhan di tempat ini, saya percaya orang yang setia cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong selamat tahun baru. Bilang sama yang ngomong kamu pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita sebagai pembuka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Sama-sama kita baca 3. Ya, jadi yang lama sudah berlalu sesungguhnya. Sekali lagi 3. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada pertanyaan yang sering muncul saudara, setiap tahun saudara bilang begini, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Bahkan ada yang bilang, Pak Pendeta, ada yang larang saya untuk ngerayain Imlek karena katanya saya udah Kristen. Kata saudara, saya udah nggak usah ngerayain Imlek lagi. Saya mau bilang saudara, kalau ada pertanyaan apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek, saya mau bilang saudara, amat sangat boleh saudara.
Bahkan gereja kita minggu ini saudara, kita merayakan ibadah minggu spesial Imlek saudara. Kenapa? Karena dalam Imlek saudara ada banyak sekali hal-hal yang indah, ada banyak sekali bicara tentang nilai-nilai yang sangat bicara tentang baik buat setiap kita anak Tuhan saudara. Tetapi saya mencatat di sini saudara, pastikan kita tetap memegang teguh yang namanya prinsip firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, prinsip firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, prinsip firman Tuhan lah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Prinsip firman Tuhan lah yang akan menentukan kita diberkati atau tidak saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, prinsip firman Tuhan dalam merayakan Imlek. Sama-sama bilang sama saya, prinsip firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam merayakan Imlek. Amin. Dan ini akan jadi penentu sepanjang tahun kita diberkati atau tidak. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara tahu prinsip firman Tuhan yang benar, saudara lakukan, jadikan dasar dalam kehidupan saudara, sehingga sepanjang tahun dan seterusnya akan menjadi tahun berkat, tahun kelimpahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang dalam kehidupan setiap kita saudara dalam merayakan Imlek dan seterusnya? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang berkat datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat dari Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, ya, segala dan tanpa Dia tidak ada telah dijadikan. Bagian awal dikatakan apa? Sekali lagi 3, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sama-sama bilang sama saya, oleh Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti mau diberkati Tuhan, dan bicara tentang berkat yang sejati hanyalah datang dari Tuhan saja. Bagian awal dalam Yohanes 1 ayat 3 ini saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhanlah sumber segala sesuatu, termasuk bicara tentang berkat Tuhan. Makanya Amsal 10 ayat 22 bilang begini saudara. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca. 3, ya, berkat susah payah tidak. Bagian awal dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saya mau bilang saudara, bicara tentang berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Dan memang bicara tentang berkat ini saudara, Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya. Jadi ketika kita merayakan Imlek, ketika kita masuk tahun yang baru, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, ini penting untuk kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kita jadikan fondasi dalam kehidupan setiap kita, karena ini akan menentukan kita diberkati atau tidak. Ada banyak orang hidupnya nggak diberkati. Kenapa? Karena dia berpikir berkat itu datang dari tempat yang lain. Sehingga apa saudara? Akhirnya apa? Dia berpikir bahwa berkatnya ditentukan oleh hal yang lain di luar Tuhan, sehingga menjadi penghalang dia diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen, udah Kristen banget tampilannya, kalung salib, anting salib, tinggal disalib yang belum saudara. Tapi mohon maaf, masih suka berpikir, oh Pak Pendeta, kayaknya tahun ini adalah tahun yang sulit buat saya. Kayaknya tahun ini peruntungan saya kurang bagus Pak Pendeta, karena tahun ini adalah tahun ular kayu Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, saya akan sedikit keras dalam hal ini. Saya tahu ini mungkin sedikit sensitif, tapi sebagai hamba Tuhan, saya belajar dari gembala sidang, ya katakan ya, tidak katakan tidak saudara. Saya sayang sama saudara, saya mau semuanya diberkati Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tadi siang ketika saya khotbah ini saudara, ada satu keluarga suami istri langsung keluar saudara, karena memang sangat sensitif. Tapi saya harus kasih tahu bahwa apa? Berkat kita datangnya dari Tuhan. Berkat kita bukan ditentukan oleh tahun apa ini, bukan ditentukan oleh sio apa kita, tapi ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, orang Kristen tahu sio, it's okay. Saudara dan saya tahu sio, cincai. Saudara dan saya tahu sio, saima itu, saima sudi. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah berpikir berkat kita ditentukan oleh sio apa kita, zodiak apa kita, tahun apa ini. Karena selalu ada berkat yang Tuhan siapkan buat orang-orang percaya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pokoknya masuk tahun yang baru, ubur-ubur ikan lele, selalu ada berkat le.
Cocok nggak cocok, dicocok-cocokin aja. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ini penting. Kenapa? Ada satu kalimat Oprah Winfrey saudara yang based on firman Tuhan bilang begini saudara, you are what you believe. You become what you believe. Kau akan menjadi apa yang kau percaya. Kau akan menjadi apa yang kau percaya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini dasarnya adalah apa? Iman adalah dasar. Jadi kalau kita percaya tahun yang baru kita nggak diberkati, kabar buruknya itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Makanya Ayub bilang apa saudara? Yang kutakutkan itulah yang Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, tanamkan dalam hati dan pikiranmu, berkatku bukan ditentukan oleh tahun apa ini, oleh situasi dunia, tapi berkatku ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menyediakan berkat setiap hari. Katakan amin. Pak Pendeta, tapi katanya Pak Pendeta, peruntungan saya masuk tahun yang baru ini kurang bagus, kayaknya tahun resesi. Saya mau bilang saudara, no, sorga nggak pernah resesi. Dunia boleh resesi, anak Tuhan selalu resepsi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang jomblo-jomblo sensitif, Pak Pendeta jangan bahas bahasa resepsi. Kenapa? Mantan sudah ke pelaminan, aku masih dalam penantian. Ibu-ibu ngapain ikutan? Bilang sama kanan kirimu, berkat dari Tuhan. Bilang sama yang ngomong, Tuhan selalu menyediakan berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita masuk sedikit lebih dalam saudara. Makanya kata berkat atau hoki itu berasal dari huruf Mandarin saudara, Hansi namanya saudara, atau aksara Han. Ini adalah salah satu tulisan tertua di dunia sejak 3000 tahun yang lalu saudara. Menjadi awal mula huruf kanji di Jepang dan juga hanja di Korea. Jadi bahasa Jepang dan bahasa Korea ketemu bahasa Mandarin, mereka cium tangan, kakak pertama. Hansi berasal dari mana? Dari simbol yang berbentuk asli atau disebut piktograf. Dan saya mau bilang saudara, tulisan berkat atau hoki ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Kemudian satu dan mulut ini bicara tentang satu orang manusia. Kemudian bagian bawah ini adalah gambaran tentang kebun saudara. Dan ada seorang hamba Tuhan mengartikan ini saudara sebagai apa? Tuhan bersama dengan Adam di Taman Eden. Gambaran berkat yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah begini saudara. Esensi paling penting dari hoki berkat adalah bicara tentang adalah Tuhan itu sendiri. Makanya tanamkan dalam hati dan pikiran, berkatku datangnya dari Tuhan. Apapun keadaannya, apapun sionya, apapun zodiaknya, selalu ada berkat berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang dalam merayakan Imlek? Yang kedua, tempatkanlah berkat di posisi yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, tempatkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, di posisi yang tepat. Coba kita buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi sekali lagi 3, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Saya mencatat di sini saudara, tahun baru Imlek sangat erat kaitannya dengan kekayaan materi. Ucapan dalam Imlek yang sangat terkenal, Gongsi Fatsai. Itu bukan selamat tahun baru, tetapi semoga kaya raya. Jadi kalau salaman sama orang, Gongsi Fatsai, semoga kaya raya, semoga kaya raya. Dan saya mau bilang saudara, berkat materi atau kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Nggak semua bilang amin. Sekali lagi, berkat materi atau kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan berpikir orang Kristen nggak boleh kaya. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang salah memahami firman Tuhan. Saya bukan pendeta penganut teologi kemakmuran, tapi saya juga bukan pendeta pendukung teologi penderitaan. Apa itu teologi penderitaan? Teologi penderitaan adalah suatu pemahaman bahwa orang Kristen nggak boleh diberkati, nggak boleh bahagia, harus menderita aja terus. Kalau pendeta ngomong berkat, sesat nih pendeta. Saya pernah doa berkat, opung-opung langsung bilang, Pak Pendeta jangan bilang berkat berkelimpahan. Karena opung-opung saya nggak lawan saudara. Saya masih harus menjaga keselamatan diri saya. Ada loh orang-orang penganut teologi penderitaan di mana saudara, pokoknya dalam hidup, dalam pikiran dia, hidup orang Kristen harus menderita terus.
Lagu andalan dia, menderita dalam dunia, nanti bahagia di sorga katanya saudara. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang penganut teologi penderitaan, jangan dilawan, lemesin aja. Iya, saya kalau ketemu begitu saya nggak akan lawan, saya akan bilang amin, terjadilah seturut dengan imanmu. Kalau memang dia punya iman, dia menderita, ya sudah, terjadilah seturut dengan imanmu. Kalau saya, Tuhan memang mungkin bisa izinkan penderitaan, Tuhan bisa izinkan masalah, tantangan, persoalan, tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya bukan penganut teologi penderitaan, saya juga bukan penganut teologi kemakmuran, tapi saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti berkat saudara. Karena berkat materi salah satu dari apa? Bagian berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Bukan segalanya, tetapi bagian dari berkat Tuhan. Makanya kalau saudara cek tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diberkati, salah satu berkat yang mereka terima adalah berkat secara materi atau finansial. Bicara tentang kekayaan, saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara. Jadi jangan anti berkat. Tapi begini saudara, yang paling penting harus kita pahami begini saudara, tempatkan berkat di posisi yang tepat, katakan amin. Pak Pendeta, saya pernah baca ada orang kaya nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan berkat di posisi yang tepat. Dia taruh berkat di hatinya, bukan di tangannya. Ini nggak ada sekolah minggu ini. Pendeta teriak, di bawah juga teriak. Bukannya amin. Tolong Bapak Ibu para pengerja, ada sekolah minggu tolong di bawah, ayo silakan. Ikat aja mereka. Dengan tali kasih maksudnya, haleluya. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sampai di mana khotbah saya ini? Saya mau bilang saudara, sampai di amin. Oh iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, terima kasih sarangnya puji Tuhan. Berkat tempatkan di tempat yang tepat. Di mana? Di tangan kita saudara. Kenapa? Karena berkat kalau di tangan kita, kita yang berkuasa atasnya. Makanya Ibu Gembala Sidang bilang apa? Berkat kekayaan, uang itu adalah hamba yang baik tetapi tuan yang jahat. Kalau di tangan kita, kita yang menjadi tuan atasnya, kita bisa lakukan hal yang baik dengan uang itu saudara. Tetapi kalau dia masuk ke hati kita, dia yang menjadi tuan atas kita, itu yang berbahaya. Saya mau bilang saudara, makanya hasilnya adalah akar segala kejahatan adalah cinta akan, karena uang kekayaan sudah masuk sampai ke hati kita. Makanya ada banyak orang ketika harta kekayaan masuk, dia cinta akan uang, masuk sampai ke hatinya, menguasai dirinya, menjadi tuan atas dirinya. Saudara pernah lihat orang jatuh cinta bertindak bodoh? Saudara pernah lihat orang jatuh cinta otaknya nggak jalan? Sering ya? Pernah lihat atau pernah melakukan? Waduh, kalau jatuh cinta udah menguasai, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Kiu. Darah Yesus. Itulah, makanya ada banyak orang, dia salah menempatkan harta kekayaan berkat materi ke hatinya. Dia rela lakukan segalanya, tinggalkan Tuhan, jahat sama suami, jahat sama istri, anak-anak sampai bawa orang tuanya ke pengadilan gara-gara harta. Saya pernah baca berita, ada suami mohon maaf sampai rela jual istri hanya karena uang saudara. Tapi yang paling mengerikan, istri jual suami, darah Yesus. Laki-laki macam apa itu saudara? Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hatilah. Tempatkan berkat di tempat yang benar, hanya di tangan kita. Di hati kita tetaplah Tuhan yang pertama dan yang paling utama. Gembala Sidang kita selalu bilang apa saudara? Jaga hati dengan baik. Hati kita tempat Tuhan. Kalau Tuhan yang pertama dan yang paling utama, janji firman Tuhan, segalanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tempatkan berkat di tempat yang tepat. Bilang sama yang ngomong, di hati hanya Tuhan saja, segalanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa prinsip firman Tuhan? Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga, pemain keyboard saja boleh nemenin saya. Apa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang dalam merayakan Imlek yang akan menentukan berkat? Yang ketiga, menjadi saluran berkat dengan ketulusan. Sama-sama bilang sama saya, saluran berkat
Salah satu hal yang indah dalam Imlek adalah apa? Bagi-bagi angpau. Tetapi itu indah buat mereka yang belum menikah. Waktu belum menikah, oh, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Pas udah nikah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Anak-anak muda datang, Kyonghi, Kyonghi, Yesus, mana banyak banget lagi yang datang, haleluya. Haleluya. Tapi itu adalah satu hal yang baik, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar setiap kita. Kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Yuk, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berfirmanlah, pergilah dari negerimu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan apa? Ayat yang kedua dikatakan apa? Aku akan menjadi bangsa yang besar dan sama-sama bilang sama saya diberkati. Bagian selanjutnya, serta membuat apa? Perhatikan, dan engkau akan menjadi, sama-sama bilang sama saya diberkati untuk menjadi berkat. Konsekuensinya adalah apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Aku akan apa? Memberkati orang yang tahan sampai di sana. Jadi Tuhan memberkati setiap kita. Prinsip firman Tuhan yang harus kita ingat, kita harus jadi saluran berkat. Karena salah satu tujuan Tuhan memberkati kita, supaya kita bisa pakai berkat yang kita terima untuk jadi berkat. Makanya Yusuf ingat itu. Ketika dia diberkati dengan kekayaan, dengan jabatan yang luar biasa, dia bilang begini, untuk memelihara kehidupanlah Allah menempatkan aku dengan kuasa yang luar biasa ini. Kalau diberkati, jangan lupa memberkati. Jangan ketika diberkati pikirannya langsung, aduh, foya-foya, misi-foya, misi-foya, misi-misi foya-foya, ubur-ubur ikan lele, foya-foya le. Hey! Ada banyak orang cuma mau terima. Tapi ketika mau memberkati, oh susahnya minta ampun. Ada banyak istri-istri bukan yang di sini, yang di cabang Tambun. Anggap aja ada. Uang suami masuk begitu mudahnya. Mau keluar harus pakai tenaga dalam. Betul bapak-bapak? Setiap cabang selalu ada bapak-bapak yang jadi korban. Saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Jangan pelit-pelit sama suami. Suami serahkan segalanya. Tapi pas mau keluar, hemat pak, hemat. Ma boleh dong beli ini, hemat pak, hemat. Ingat, susu anak, uang sekolah. Papa pikir nggak susah jadi menteri keuangan dalam rumah tangga. Suaminya tersentuh, iya ya, istriku memang peduli dengan keluarga ini. Tiba-tiba dia ngetok, paket. Hah! Shopee COD, Shopee COD. Jangan ketawa bu, tobat. Suami, mending kalau suaminya dibeliin. Dari 10 barang, 10-10nya buat suami, buat dia sendiri, suaminya dilupakan. Suami pakai baju udah robek-robek. Ma, kaos tidur papa udah robek-robek. Gak apa-apa, itu bagus buat papa. Udah bolong-bolong gimana? Iya, sirkulasi udara. Dia bangun pagi suaminya aduh. Ada bapak-bapak
Sikat terus Pak Pendeta, sikat. Memang istri saya ada roro belalang pelahap Pak Pendeta. Shalom bapak-bapak. Jangan pelit-pelit sama istri. Karena berkat suami ditentukan oleh doa istri. Sabar. Belum ditanya udah betul aja. Agresif banget bu. Bapak-bapak kalem, ibu-ibu yang nafsuan di sini ya. Tapi betul Pak. Jadi ketika kau diberkati, langsung berkati istrimu. Jangan pelit-pelit sama istri Pak. Karena istri adalah lambang kesuksesan laki-laki. Iya Pak. Sekalipun kau sukses Pak, tapi kalau istrimu, mohon maaf ya, nggak terurus, udah kayak gembel Pak. Ada istri-istri kadang-kadang suaminya sukses, istrinya ya Tuhan, ke pesta aja pakai kaos dari baju dari sarung terigu, tahu? Yang ada segitiga biru di depan itu. Setiap pulang pesta gatal-gatal. Orang akan percaya Pak kau sukses. Jadi berkati istrimu. Mata duitan. Tapi iyalah, intinya apa? Jadi saluran berkat, amin. Tapi ingat dengan ketulusan. Jangan, oh Pak Pendeta bilang jadi saluran berkat, Tuhan akan berkati lipat kali ganda, 100 kali lipat kali ganda. Kalau gua tabur 100.000, 110 juta, itu nggak tulus. Kau pikir Tuhan bandar togel kah? Tuhan tahu isi hati, amin. Gembala sidang kita diberkati karena menabur dengan ketulusan. Tuhan lihat hati. Saya bukan orang yang kaya raya berkelimpahan harta. Saya orang yang ya pas-pasan. Pas butuh apa ada aja gitu saja. Tapi karena saya belajar dari gembala sidang tentang hati memberi, mereka masuk keluar kampung untuk jadi berkat bagi banyak orang. Setiap ada kesempatan, setiap Tuhan taruh di hati, saya berusaha untuk jadi saluran berkat. Dan karena dengan ketulusan saya ngerasain sendiri bahwa Tuhan bisa balaskan berkat itu dengan cara yang gak terduga, saudara. Sedikit kesaksian, ketika saya dapetin rumah aja saudara, itu anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan kirimkan orang berhati malaikat untuk menolong saudara. Akhirnya yang gak pernah kepikirkan terrealisasi. Ketika mau renovasi kan rumahnya, ya rumah zaman sekarang kan, rumah-rumah zaman sekarang imut-imut gitu saudara kan. Iya kecil. Terima kasih bu. Kecil. Imut-imut. Jadi ada lahan, biasa disediain lahan kosong di belakang supaya bisa dibangun sendiri biar lebih luas gitu. Pas itu pun dipuji Tuhan. Tuhan kirimkan orang hati malaikat untuk menolong, bisa bangun belakangnya jadi 2 lantai. Tapi apakah sudah cukup sampai di sana? Belum. Karena masih kosong saudara. Rumah kan harus ada isinya, betul kan? Nggak mungkin saya tidur di lantai saudara, amin kan? Jadi saya bilang Tuhan tolong. Akhirnya hitung. Saya hitung uang saya, oh bisa keisi. Kitchen set. Yang lain belum ada, baru kitchen set aja saudara. Nggak apa-apa. Kita kan orang Indonesia, tidur nggak tidur yang penting makan saudara. Akhirnya puji Tuhan, itu kitchen set aja mahal lumayan. Akhirnya sama istri saya kita ngedekor dalam hayalan. Maksudnya apa? Kita masuk ke rumah sambil jadi ini nanti akan dibangun begini, nanti ini jadi begini, nanti gitu. Dia sambil ngedekor dalam hayalan, sambil mikirin bagaimana bentuknya, saya lagi mikirin bagaimana cari duitnya. Ya gitu kan bapak-bapak, begitu kan ya, betul ya. Istri mikirin ini bagaimana, kita mikirin Tuhan bagaimana nih Tuhan, ngitung, Tuhan ini berapa ini, Tuhan. Jadi paling ngeselin kalau istri nanya, jadi menurut kamu gimana? Nggak usah nanya.
ini lagi pusing, ini berapa puluh kali khotbah ini berapa puluh kali khotbah ini. Tapi Tuhan kan gak pernah berhutang, saudara. Akhirnya satu kesaksian, Tuhan kirimkan orang yang dia bilang begini sama saya, Pak, Tuhan kasih saya mimpi, Pak. Bapak datang ke rumah saya bersama istri bawa kue, terus Bapak jualan kue di tetangga-tetangga saya. Ya. Terus dalam mimpi itu Tuhan suruh saya untuk berkati Bapak. Tapi jujur saya bingung, Pak, mau memberkati Bapak apa. Tapi ketika saya lihat story Bapak lagi bangun kitchen set, Pak, saya itu 30 tahun bisnis saya adalah bangun interior rumah. Bayangin, saudara, sesuai. Tapi saya kan bukan orang yang suka memanfaatkan orang. Saya nggak mau. Saya nggak langsung tiba-tiba akan kumanfaatkan orang ini. Lagi-lagi kurang. Saya nggak tiba-tiba akan kumanfaatkan orang ini. Kok jadi kayak serem begitu ya? Enggak lah. Jadi saya dengan segala kerendahan hati saya bilang, udah jangan. Saya menghargai niat baiknya, saya menghargai kebaikan hatinya, tapi udah jangan. Tapi dia bilang, jangan Pak, Tuhan yang suruh saya. Nanti Tuhan marah kalau saya nggak lakukan. Saya pikir, ya iya juga sih. Tapi akhirnya saya punya niat begini, saya terima, tapi yang kecil-kecil aja. Saya pikir, oh ya, paling lemari baju aja lah yang kecil di kamar saya gitu, saudara. Supaya buat saya taruh baju. Tapi ketika di kamar mandi, saya izin toilet sebentar, malah Tuhan tegur saya, hey, jangan halangi dia untuk menabur. Karena apa yang dia tabur dengan ketulusan akan dia tuai lipat kali ganda. Akhirnya dengan hati yang jujur nggak enakan, saudara, dia bilang, Pak, saya main ke rumah ya. Ya udah, akhirnya main ke rumah, saudara. Singkat cerita, saudara, udah langsung dia bilang sama istrinya, oh, Pak, nanti kita bikin ya Pak ya. Ini islandnya ini saya taruh ya, lemari kecil Pak ya. Ini sofa saya bikin yang sofa customnya Pak ya. Rak TV Pak. Saya bikin, pokoknya Bapak terima beres. Oh Tuhan Yesus. Dalam hati saya, Tuhan, lemarinya nggak jadi Tuhan. Tapi apa yang dianugerahkan, apa yang diberikan itu jauh dari apa yang saya bayangin, saudara. Saya mau bilang, itulah Tuhan. Kalau kita berkatin tulus, jadi saluran berkat, Tuhan gak pernah hitung-hitungan, saudara. Gembala sidang kita menabur buat gereja, buat pelayanan, itu Tuhan balaskan lipat kali ganda. Menabur dalam ketulusan, Tuhan pasti berkati lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi saluran berkat. Kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ini penting untuk saya sampaikan, saudara, adalah, saya udah bilang 4 toh. Hah? Nggak apa-apa. Siapa yang masuk? WL, nggak apa-apa, masuk aja WL. Kita mau tari barongsai sama-sama di sini. Yang keempat adalah menyayangi dan menghormati orang tua. Dalam Imlek, salah satu nilai yang indah adalah ketika bagaimana kita diajarkan tentang menghargai dan menghormati orang tua. Dan ini adalah salah satu nilai yang sejalan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan juga mengingatkan kita betapa pentingnya menyayangi dan menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12, sama-sama kita baca. 3, ya, hormatilah di tanah ya. Kata hormatilah bahasa aslinya kabat, artinya memuliakan atau permuliakanlah. Ini sejalan dengan ayat terakhir kita, Efesus 6 ayat 1 sampai 3 bilang begini, saudara. 3, ya, hai
Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, perintah yang penting. Ketika bicara tentang perintah, artinya sebuah keharusan dilakukan. Konsekuensinya adalah apa? Berbahagia dan panjang umur. Saya mau bilang saudara, dalam hidup kalau kita mau diberkati, hormat dan sayang sama orang tua, permuliakan orang tua, karena doa orang tua menentukan berkat anak. Ada banyak anak-anak gak diberkati gara-gara kurang ajar sama orang tua. Anak-anak zaman sekarang, mohon maaf ya, orang tua baru satu kali ngomong, baru satu kata, baru anakku apa? Bagaimana mau diberkati? Hormat orang tua, permuliakan orang tuamu selagi masih ada waktu. Jangan nanti orang tua udah nggak ada baru mama mau apapun akan kuberikan. Padahal waktu mamanya masih hidup pelitnya bukan main. Mamaku rindu dengar suaramu. Padahal waktunya mamanya masih hidup, setiap mamanya ngomong, diem, cerewet banget mah. Aku rindu dengar suaramu, ma. Padahal setiap mamanya telepon 72 kali miss call nggak diangkat, saudara. Aku kangen suaramu, ma. Mamanya buka mata, jaga lisan Anda. Saking emosinya mamanya bangkit lagi, saudara. Saya mau bilang saudara, justru saat mereka masih ada, itulah kau kasih yang terbaik. Saya sama istri saya sudah bilang begini, orang tua adalah prioritas utama kita. Soal kebahagiaan kita bisa kita tunda, waktu kita masih panjang. Tapi selama kita punya Tuhan masih kasih kesempatan, bahagiakan orang tua, hormati orang tua, sayangi orang tua, berkati orang tua. Supaya nanti ketika Tuhan panggil, nggak ada penyesalan karena kita sudah lakukan yang terbaik. Saya mau bilang saudara, sayangi orang tuamu, hormati orang tuamu, berkati orang tuamu, supaya lanjut umurmu. Gambaran tentang apa? Bahagia, berkat, dan panjang umur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hormat orang tua, sayangi orang tua, kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.